Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pekan ketiga dalam tema nadir wakaf. Siapa itu nadir? Nadir atau mutawalli yaitu orang atau badan yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan peruntukannya. Dengan demikian, nadir bisa diartikan penjaga, manajer, administrator, ataupun direktur. Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf, nadir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Secara bahasa, nadir berasal dari kata kerja nadaro yang artinya menjaga, mengawasi, memelihara, dan mengelola. Secara istilah, ulama mendefinisikan nadir sebagai pihak yang mengurus semua urusan wakaf. Selain disebut nadir, ada juga yang menyebutnya dengan qayyim ataupun mutawalli, yang artinya sama dengan nadir. Akan tetapi, penyebutan nadir wakaf adalah penyebutan yang disebutkan oleh mayoritas ulama dan yang paling banyak digunakan saat ini. Ada 3 bentuk nadir, yaitu nadir perseorangan, nadir organisasi, dan nadir badan usaha. Masa bakti nadir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Lalu, apa hubungan nadir dengan harta wakaf? Yang pertama, terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nadir tidak membuktikan, sekali lagi tidak membuktikan kepemilikan nadir atas harta benda wakaf. Nadir untuk kepentingan yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf mengelola wakaf sesuai dengan peruntukannya. Dan yang terpenting, penggantian nadir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang dimaksud. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang 3 jenis nadir tersebut. Untuk nadir perseorangan tentu saja terdiri dari orang per orang. Sedangkan nadir organisasi dan badan hukum terdiri dari organisasi dan badan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam. Seorang nadir juga memiliki persyaratan lain, harus adalah warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Salah seorang nadir, baik perseorangan, organisasi dan badan usaha, harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Nadir perseorangan, organisasi, dan badan usaha ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang. Untuk nadir perseorangan terdiri dari paling sedikit 3 orang dalam satu kelompok, di mana salah satu diangkat menjadi ketua. Sedangkan organisasi dan badan usaha yang ditunjuk menjadi nadir harus memiliki salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar. Ada daftar pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, dan daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan yang lain. Dan yang terpenting adalah surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Contohnya kalau nadir perseorangan, Pak Amir, Pak Umar, dan Pak Amar ditunjuk oleh Pak Firman untuk mengelola wakaf sebuah gedung yang diperuntukkan untuk sekolah PAUD. Sedangkan nadir organisasi, kita kasih contoh misalnya Pondok Modern Gontor yang sudah lama mengelola wakaf berupa pesantren dan dikembangkan dalam usaha produktif lainnya. Nadir badan hukum bisa kita ambil contoh misalnya Bank Muamalat sebagai lembaga keuangan syariah yang ditunjuk sebagai nadir wakaf uang. Bagaimana pengangkatan dan pemberhentian nadir? Pengangkatan nadir yaitu nadir wajib didaftarkan pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. Bila KUA setempat tidak ada, pendaftaran nadir dilakukan melalui KUA terdekat, kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang ada di provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadir. Bagaimana diberhentikannya? Seorang nadir atau berhentinya salah seorang nadir tidak mengakibatkan berhentinya nadir perseorangan lainnya. Sebagaimana kita tahu, meskipun disebut nadir perseorangan, minimal terdiri dari 3 orang ya tadi.
Yang kedua, nadir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan ADART organisasi atau badan usaha bersangkutan. Apabila perwakilan daerah dari organisasi atau badan usaha tidak dapat melaksanakan tugas atau melanggar ketentuan larangan, maka pengurus pusat organisasi wajib menyelesaikannya baik diminta ataupun tidak oleh Badan Wakaf Indonesia. Dan apabila pengurus pusat ataupun dari badan hukum atau organisasi tidak dapat menjalankan kewajiban, maka nadir organisasi dan badan hukum dapat diberhentikan dan diganti hak kenadirannya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat. Pemberhentian yang lain ialah apabila di antara nadir perseorangan, organisasi dan badan usaha berhenti dari kedudukannya, maka nadir yang masih ada harus memberitahukan kepada wakif atau ahli waris wakif bila wakifnya sudah meninggal dan melaporkan kepada KUA. Kemudian selanjutnya diteruskan ke Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 hari sejak tanggal berhentinya nadir. Dan kemudian penggantian nadir akan ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Sama seperti pengangkatan tadi, bila tidak terdapat KUA setempat, maka laporan dilakukan nadir melalui KUA terdekat, kantor Departemen Agama, ataupun perwakilan Badan Wakaf Indonesia di provinsi, kabupaten atau kota setempat. Dan apabila nadir dalam jangka waktu 1 tahun sejak akta ikrar wakaf dibuat tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka kepala KUA baik atas inisiatif sendiri ataupun atas usul wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia untuk memberhentikan dan mengganti nadir. Sekarang apa sih kewajiban dan hak nadir? Tentu saja kewajiban nadir adalah melakukan pengadministrasian harta wakaf, mengelola dan mengembangkan sesuai tujuan, fungsi dan peruntukan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas pada Badan Wakaf Indonesia. Nah, untuk sebagai imbalan atau hak atas kewajiban nadir, maka nadir dapat menerima hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta wakaf tidak lebih dari 10%. Jadi maksimal 10% keuntungan dari investasi wakaf menjadi hak nadir. Yang kedua, nadir berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Kemudian kita akan bahas lembaga keuangan syariah sebagai nadir. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf, uang adalah termasuk harta bergerak yang dapat diwakafkan. Namun tidak semua lembaga keuangan syariah bisa menjadi nadir wakaf uang. Wakif hanya boleh mewakafkan uangnya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk menteri atas saran dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. Dari laman Badan Wakaf Indonesia per Oktober 2019 sudah ada 18 bank dan 224 lembaga yang terdiri dari yayasan sosial dan koperasi syariah resmi terdaftar sebagai nadir penerima wakaf uang. Apa syaratnya? Adalah menyampaikan permohonan secara tertulis kepada menteri, kemudian melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum. Yang ketiga, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, lalu bergerak di bidang keuangan syariah dan memiliki fungsi menerima titipan atau hadiah. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur, karena kamu lebih kuat dari yang kamu tahu, lebih cakap dari yang pernah kamu impikan, dan kamu lebih dicintai dari yang bisa kamu bayangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.